Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari ada Ustadz menyatakan berdasarkan survei mahasiswa di Indonesia, 5 agama toleransinya tinggi, sedangkan agama Islam cukup tinggi intoleransinya. Ada Ustadz menyatakan berdasarkan survei Indonesia bahwa ada 5 agama tinggi toleransinya, yaitu agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Hindu. Sedangkan agama Islam tinggi intoleransinya atau rasa tidak bersahabat. Ustadz tersebut salut atas kelima agama yang sudah berhasil para tokohnya memberikan pelajaran kepada umatnya sesuai ajaran agama yang dipilihnya, sehingga tercipta sikap toleransi yang tinggi sesama umat manusia yang berbeda agamanya di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan Ustadz tersebut ada benarnya bila dilihat dalam kenyataan hidup sehari-hari. Antara lain, 1. Umat Muslim sering mengkafir-kafirkan orang lain yang tidak seiman. Umat Muslim sering melarang melakukan ibadah Kristen, bahkan ibadahnya sedang berlangsung dibubarkan, seperti kejadiannya Ketua RT membubarkan ibadah gereja di Lampung dan daerah lainnya. Aparat negara mempersulit perizinan untuk membangun gereja sebagai tempat ibadah di daerah-daerah di Indonesia, terutama di daerah yang banyak penduduknya beragama Islam. Tindakan umat Muslim tersebut menimbulkan rasa sakit hati bagi umat non-Muslim. Ditambah lagi, pemerintah tidak berani menindak kelompok umat Muslim tertentu yang mengganggu umat yang non-Muslim. Para ustadz, terutama Ustadz Yahya Waloni, pada saat memberikan ceramah di masjid-masjid sering menulis isi Alkitab Kristen itu palsu. Sedangkan Ustadz Abdul Somad menyatakan bagi yang tidak seiman halal darahnya, maksudnya bagi yang tidak seiman disebut kafir bisa dibunuh. Atas pernyataan umat Muslim tersebut sering kita lihat dan dengar lewat media sosial atau YouTube yang berakibat terjadinya intoleransi yang tinggi di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama. Harapan saya, semoga kelompok umat Muslim tertentu jangan suka mengkafir-kafirkan kepada orang yang tidak seagama demi terciptanya kehidupan toleransi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ada Ustadz menyatakan berdasarkan survei Indonesia bahwa ada 5 agama tinggi toleransinya, yaitu agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Hindu. Sedangkan agama Islam tinggi intoleransinya atau rasa tidak bersahabat. Padahal dalam undang-undang disebut kan agama yang diakui oleh negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan harus saling menghormati satu dengan lainnya. Ustadz tersebut salut atas kelima agama yang sudah berhasil para tokoh-tokohnya memberikan pelajaran kepada umatnya sesuai ajaran agama yang dipeluknya, hingga tercipta sikap toleransi sesama umat manusia yang berbeda agamanya di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan Ustadz tersebut ada benarnya bila dilihat dalam kenyataan hidup sehari-hari, antara lain, 1. Umat Muslim sering mengkafir-kafirkan orang lain yang tidak seiman. 2. Umat Muslim sering melarang melakukan ibadah Kristen, bahkan ibadahnya sedang berlangsung dibubarkan, seperti kejadiannya Ketua RT membubarkan ibadah gereja di Lampung dan daerah lainnya. Aparat negara mempersulit perizinan untuk membangun gereja sebagai tempat ibadah di daerah-daerah di Indonesia, terutama daerah yang banyak penduduknya beragama Islam.
Tindakan umat Muslim tersebut menimbulkan rasa sakit hati bagi umat non-Muslim. Ditambah lagi pemerintah tidak berani menindak kelompok umat Muslim tertentu yang mengganggu umat yang non-Muslim. Para ustadz, terutama Ustadz Yahya Walul, pada saat memberikan ceramah di masjid-masjid sering menuding isi Alkitab Kristen itu palsu. Sedangkan Ustadz Abdul Samad menyatakan bagi yang tidak seiman halal darahnya. Maksudnya bagi yang tidak seiman disebut kafir, bisa dibunuh. Atas pernyataan umat Muslim tersebut sering kita lihat dan dengar lewat media sosial atau YouTube, yang berakibat terjadinya intoleransi yang tinggi di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama. Harapan saya, semoga kelompok umat Muslim tertentu jangan suka mengkafir-kafirkan kepada orang yang tidak beragama, yang tidak seagama, demi terciptanya kehidupan toleransi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.